saya kembali, itu komparatif ya, oke. Nah, sekarang saya kembalikan ke masalah, kembali ke laptop, masalah tadi, pertanyaan tadi. Apakah bisa itu diperpanjang? Ya itu ngawur, dan saya akan membuktikan. Saya sedang menyusun gugatan, akan saya buktikan nanti. Ya. Oke. Artinya gini, kalau kita buntu, ya, ada kebuntuan hukum itu dalam konteks buntu, artinya tidak musyawarah buntu, ini buntu, ya kita harus melalui jalur hukum. Karena saya anggota, boleh punya hak saya menggugat keputusan itu. Ya. Tidak harus pengwil, enggak, pribadi boleh. Nah, saya nanti akan melakukan gugatan, ya, yang dari pribadi saya, nggak apa-apa, karena sebagai anggota nanti saya cantumkan nomor anggota saya ini. Saya ingin menguji, bukan karena kebencian saya, enggak ada, saya nggak benci, tapi saya hanya ingin memberi pembelajaran, menguji. Lah persoalan nanti ternyata hukumnya itu saya kalah, ya sudah nggak apa-apa, kalahnya tapi kan gentle, kalahnya kan hukum. Nah persoalan nanti itu menjadi debatable, kok bisa dikalahkan, nah, itu kan namanya, tapi saya yakin 100% menang. Saya yakin 1000% lah, saya yakin menang. Nambah gugatan saya dari 100 jadi 1000, nambah 900 Bang. Iya, supaya meyakinkan bahwa saya gugat itu nggak salah. Karena nggak ada, saya tunggu-tunggu kok, nggak ada pengda atau pengwil atau ini yang melakukan action itu. Ya sudahlah, saya akan mencoba. Ini kan karena saya akademisi juga ya, artinya mencoba supaya ini tidak menjadi presiden buruk di belakang hari. Kalau semula saya pertama surat itu saya masih maklum, itu diskresi. Nah, tapi kalau kemudian rembuk bersama ini kemudian untuk melakukan suatu pelanggaran ADRT, ya saya yang sebagai anggota merasa tercederai keadilan. Kenapa? Suatu pelanggaran kok dirembuk bersama untuk melanggar. Logika saya dulu menerima rembuk nasional itu, si Dirjen Ahu itu bijak sebagai bapak. Oh ini yang benar adalah ADART ini pasal 12 sudah ditentukan tempatnya, kalian tak kembalikan ke ADART, kan begitu. Lah kalau kemudian hanya kemudian tetap dipindah, itu bukan rembuk nasional, itu otoriter, memaksakan kehendak, gitu loh Bang. Ya. Apalagi memperpanjang lagi, udah itu jelas. Nanti cobalah, saya akan melakukan gugatan. Oke. Nggak masalah, misalnya nanti KLB tetap jalan aja. Saya kan sendiri, bukan urusan KLB urusan itu. Saya kan urusannya dengan surat Dirjen Ahu itu. Pertanyaan pertama. Saya akan coba. Yang pertamanya Bang. Yang kedua tadi. Yang pertama tadi apa? Yang angel. Caranya mekanismenya gimana kan gitu. Kalau masa bakti sudah lewat, apakah pengurus menjadi demisioner demi ya, hukum? Kan sudah pasal 39. Atau 39 mekanisme. Atau harus didemisionerkan? Otomatis itu. Karena pasal 16, kemudian pasal 19 dan pasal 39. 3 pasal itu dasarnya. 16 itu 3 tahun jelas itu, 3 tahun. Pasal 19 dimisioner, yang dimaksud dimisioner kekosongan jabatan. Pasal 39 teknis caranya untuk menunjuk PLT-nya. Pasal 16 ayat 10 huruf C atau angka 10 huruf C ya. Masa jelas baktinya kan 3 tahun. 3 tahun. Ya kan? 3 tahun. Ada. Dari mana hitungannya? Dari saat ditetapkan SK-nya oleh Presidium di Kongres itu. Makassar 2019. Di Kongres Makassar. Nah, kan itu. Di situ. Nah, setelah itu kan 3 tahunnya kan berakhir tanggal 1 Mei. Berarti tanggal 2 Mei itu kan sudah tidak berlaku kan SK-nya. Ya kalau pensiun tidak diperpanjang kan tidak berlaku. Iya. Pensiun kan misalnya komparatifnya, pensiun mau diperpanjang kan ada mekanismenya. Enggak otomatis. Mengajukan dulu persyaratan. Ya, mengajukan dulu ini, kemudian nanti ada perpanjangan, ada mekanismenya lagi. Kalau misalkan ya mekanismenya dia mau biar tetap ketua umum itu memang tidak ada suatu larangan sebenarnya. Tidak ada dilarang. Artinya
dimisioner itu kemudian mengangkat ini enggak, tapi kelaziman di dalam yang saya sebut dengan comparative law tadi, kelazimannya enggak lazim. Kenapa? Ada pembanding pemerintah daerah. Kalau wakilnya bisa misalnya Kota Semarang lah, saya sebut Mas Edi Priadi karena saya tempat tinggal di Kota Semarang. Wali kota nih habis kemarin. Nah, kemudian diangkat pelaksana tugasnya Bu Ita Hervita. Nah, seperti itu. Seperti Gubernur DKI. Ya. Dulu Pak Anies Baswedan. Berakhir kan? Berakhir, diganti. Maka diangkat. Diangkat. Yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri kan, pemerintah. Karena dia punya undang-undangnya mengaturnya begitu. Nah, di tempat kita undang-undang kita atau ADART kita itu di pasal 39 itu cukup melalui rapat pleno kan sebenarnya. Iya, betul. Kan enak itu sebenarnya. Kalau nurut itu kan enak, dia nggak dipersalahkan. Gitu loh. Oke, lanjut Bang. Ada lagi nih yang nyambung nih. Bang Rafael Kenzo. Ya, siap. Bang Riwan Wiastoro, bukan itu pertanyaannya yang harusnya ditanyakan. Kalau sudah expired secara hukum dalam aturan ADART, apakah Ketua Umum masih punya kewenangan membuat aturan strategis seperti ujian UKEN, ALB, serta nggak usah strategis, sudah nggak bisa. Serta magang bersama. Terus, bisakah memecat Ketua Pengwil? Saya belum selesai baca. Saya happy aja, Bang. Belum selesai baca. Abang dah. Welcome. Bang Supri. Lanjut, tanggapannya kemana Bang Bro? Ya, jadi gini, kita profesional aja ya wawancara ini. Jadi gini, semua produk, makanya kan waktu itu kita sebenarnya kita katakan semua produk yang tidak ada kewenangannya itu tidak boleh, tidak sah, batal demi hukum, karena menyangkut subjek, ya, menyangkut subjek. Tapi kalau menyangkut objek itu masih dapat dibatalkan demi hukum. Nah, gini bro, saya tanya ini, misalkan kamu udah punya SK notaris, tapi belum pernah dilakukan pengangkatan notaris, kamu bisa nggak membuat akte notaris? Belum bisa lah, belum dilantik. Belum bisa. Kamu lulus ujian PPAT, ya? Kemudian kamu belum dapat penempatan, punya SK PPAT, udah lulus, udah penempatan, udah ada SK, tapi belum disumpah saja kan nggak bisa. Iya, belum bisa bikin akte, kan belum disumpahin. Belum bisa. Kenapa pertanyaannya? Karena tugas kewenangan jabatan itu tidak sekedar meliputi SK, tapi sampai prosedur sumpahnya. Sumpah jabatan, karena itu orang itu pernah kasus di Indonesia ya, beberapa SK-nya keluar, sumpah tidak disumpah jabatan, tidak serah terima itu nggak bisa, belum bisa melaksanakan. Contoh ini di Polri sekarang, Prof. Dedi Prastio ya, Irjen, As SDM, beliau sudah diangkat, tapi sampai sekarang belum ada serah terima dari Irjen Wahyu yang sekarang naik bintang 3. Tetap beliau masih humas, belum bisa. Sama misalnya Anies kemarin, sebelum si Pak Heru itu ditetapkan, disumpah ya belum bisa dijalankan. Sama dengan notaris yang kemudian memperpanjang jabatannya sebelum dia, mengapa sekarang ketatannya, mengapa Dirjen AHU paham bahwa menjalankan jabatan itu kalau mau memperpanjang itu 1 tahun sebelum pensiun selesai atau mengajukan. Karena kalau sampai melampaui maka nggak bisa. Contohnya gini, ada kasus nih di Pengda Kabupaten Tegal. Ketua Pengdanya itu sudah habis expired, tetapi masih jadi ketua Pengda. Saya tegur itu, udah expired loh, kamu udah masa berkan. Saya masih proses pengajuan perpanjangan, ternyata perpanjangannya nggak sampai habis masa jabatannya, nggak disetujui, nggak boleh, nggak boleh jadi ketua Pengda, nggak boleh, jadi produknya nggak sah semuanya, apalagi membuat akte notaris, bahaya, bisa kena 263, memberi keterangan palsu sebenarnya.